بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan pertolongan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah yang mulia, yaitu thalabul ilm. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita, menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Para jamaah yang Allah muliakan, kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab apa? Al-Kabair, yaitu sebuah kitab yang membahas tentang dosa-dosa besar. Kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ad-Dhahabi rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan pertemuan yang lalu kita membahas dua dosa besar, yaitu tentang khamar, meminum minuman keras, dan juga tentang sombong dan ujub. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang selanjutnya, Al-Kabiratus Sadisata Asyrata, yaitu dosa besar yang ke-16. Judulnya atau jenis dosanya adalah Syahadatuz Zur, yaitu persaksian palsu. Ya, ini termasuk penyakit-penyakit lisan, ya, penyakit-penyakit ucapan yang masih tersebar di berbagai macam masyarakat atau di sebagian masyarakat. Dan ini termasuk dosa besar yang harus kita waspadai bersama. Di sini persaksian palsu itu menyampaikan sesuatu tidak sesuai dengan realita. Ya. Jadi definisi Syahadatuz Zur yaitu menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan realita, tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Ini namanya persaksian palsu. Karena dalam pelaksanaan hukuman, misalnya di pengadilan atau yang semisalnya itu, selain membutuhkan bukti, maka juga membutuhkan apa? Saksi. Jadi ada bukti, ada apa? Ada saksi. Dan terkadang sebagian orang itu mereka mau menjadi saksi palsu dengan menerima bayaran, dengan menerima upah, dengan nominal-nominal tertentu. Ini adalah sebuah dosa besar yang masih dilanggar oleh sebagian kaum muslimin. Al-Imam Ad-Dhahabi, beliau membawakan beberapa ayat dan hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan kepada kita bahwasanya persaksian palsu ini adalah dosa-dosa, termasuk dosa-dosa besar. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman,
walladzina la yashhaduna az-zur. Di antara ciri-ciri ibadur rahman, ciri-ciri hamba Allah yang maha pengasih, sebagaimana di akhir-akhir surat Al-Furqan Allah sebutkan di antara ciri-ciri mereka, walladzina la yashhaduna az-zur. Mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan persaksian palsu. Ya, atau mereka adalah orang-orang yang tidak menyaksikan perkara yang zur itu perkara yang tidak ada faedah, perkara-perkara yang sifatnya itu dosa dan kemungkaran. Ini termasuk tafsiran para ulama. Ya, jadi orang-orang yang termasuk ciri-ciri ibadur rahman, mereka tidak bersaksi palsu, mereka juga tidak menghadiri acara-acara yang di situ berisi kemungkaran. Ya, acara-acara yang di situ ada kemaksiatan dan dosa. Ini ayat yang pertama. Ayat ini berada di surat Al-Furqan ayat 72. Kemudian di dalam Al-Athar wa fil Athar disebutkan dalam asar ini, yaitu perkataan-perkataan para sahabat atau perkataan-perkataan para tabi'in, adilat syahadatuz zur bil isyraki billah. Disebutkan dalam beberapa asar bahwasanya persaksian palsu ini dosanya diiringkan dengan dosa kesyirikan. Ya, disandingkan atau diiringkan dengan penyebutan dosa kesyirikan. Yaitu hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat ke berapa? Ke-30. Allah berfirman, "Fajtanibur rijsa minal awsan wajtanibu qaulaz zur." Maka jauhilah kalian ya ar-rijs, yaitu sesuatu yang ar-rijs itu sesuatu dari patung-patung. Ya, jauhilah kalian menyembah kepada patung-patung dan berhala, wajtanibu qaulaz zur, dan jauhilah yaitu persaksian palsu. Maka dalam ayat ini Allah sebutkan, Allah menyandingkan yaitu penyebutan dosa syirik, yaitu seperti menyembah kepada patung dan berhala, dan Allah menyandingkan dengan apa? Persaksian palsu. Ya, wajtanibur rijsa minal awsani wajtanibu qaulaz zur. Dan ini bukan berarti dosanya satu level, ya, tidak. Karena sebagaimana yang sudah kita pelajari di pembahasan-pembahasan yang lalu, yang sebelum-sebelumnya, dosa besar yang paling besar adalah dosa kesyirikan. Ya. Adapun dosa persaksian palsu ini disandingkan dengan syirik karena bahayanya juga luar biasa. Ya. Bahayanya itu luar biasa. Kalau kesyirikan itu dosa besar yang paling besar, itu bahaya kesyirikan menimpa siapa? Menimpa pelakunya sendiri. Ya. Menimpa siapa? Pelakunya sendiri. Misalnya ada orang, dia masih percaya adanya hari-hari sial, angka-angka sial, maka yang terdampak itu ya orang itu sendiri, bukan kepada orang lain. Adapun syahadatuz zur, persaksian palsu, itu dampaknya kepada orang itu sendiri dan kepada orang lain. Orang lain akan dirugikan, dizalimi, ya, akan ditipu, akan diambil hartanya, dijatuhkan kehormatannya. Ya. Ini dampak-dampak dari persaksian palsu ini bisa dialami oleh pihak-pihak lain. Ya. Bisa didapatkan oleh pihak lain. Maka bahaya persaksian palsu ini disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan larangan melakukan kesyirikan sebagaimana dalam Al-Hajj ayat ke-30, ayat ke-30. Kemudian disebutkan dalam wafil hadis sabiq, ya, la tazulu qadama syahidi zuri yawmal qiyamati hatta tajiba lahu an-nar, hatta tajiba lahu an-nar.
tidak akan bergeser kedua kaki seorang yang bersaksi palsu di hari kiamat sampai dia harus mampir dulu ke neraka. Ya. Sampai dia mampir dulu ke neraka. Sebagian ahli ilmu, ada di antara ahli ilmu yang mendoifkan hadis ini. Ya. Mengatakan di sini adalah wa isnadu dhaifun jiddan. Ada yang ahli ilmu mengatakan hadis ini adalah hadis yang sangat lemah. Ada yang menghasankan hadis ini. Yang intinya bahwasanya orang-orang yang melakukan persaksian palsu ini mereka terancam dengan azab di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Qultu, kemudian di sini Al-Imam Adz-Dzahabi memberikan penjelasan. Ya. Syahiduz zur qad irtakaba adzaima. Orang yang bersaksi palsu itu telah melakukan beberapa pelanggaran. Ya. Jadi satu kali bersaksi palsu itu dia mendapatkan atau dia telah tercebur dalam beberapa pelanggaran-pelanggaran. Ahaduha al-kadhibu wal iftira'u, yaitu yang pertama adalah berdusta. Ya. Jadi orang yang bersaksi palsu itu pasti dia berdusta. Ya, dia mengada-ngada. Ya, orang Jawa mengatakan ngapusi ya. Jadi orang yang bersaksi palsu itu dia jatuh dalam pelanggaran atau dalam kesalahan. Yang pertama adalah dia orang ini pasti berdusta. Kenapa? Sebagaimana yang kita sebutkan di awal, orang yang bersaksi palsu itu dia memberikan kesaksian tidak sesuai dengan apa? Kenyataan atau yang realita yang ada. Jadi dia memutarbalikkan fakta. Ya. Dia merangkai-rangkai alasan-alasan sehingga persaksiannya itu diterima. Padahal persaksiannya jelas-jelas dia tahu sendiri itu palsu. Ya. Orang itu paham dan sadar persaksian yang disampaikan pada waktu itu adalah dia persaksian palsu, itu dia sadar. Jadi orang yang bersaksi palsu itu jelas dia jatuh dalam kedustaan. Dan dusta ini termasuk dosa. Allah sebutkan dalam Al-Quran di surat Ghafir ayat 28, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berlebihan dan orang-orang yang suka berdusta. Ya. Orang-orang yang suka berdusta. Ini pelanggaran yang pertama. Di antara pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang bersaksi palsu adalah dia pasti berdusta. Pelanggaran kemudian dalam hadis, yutba'ul mu'minu ala kulli syai'in laisal khiyana wal kadhib. Yutba'ul mu'min ala kulli syai'. Ya, setiap mukmin itu rawan terjatuh dalam perbuatan dosa. Ya, namanya orang beriman kan manusia biasa. Ya, pasti berbuat salah dan dosa. Yutba'ul mu'minu ala kulli syai'. Setiap mukmin itu rawan melakukan perbuatan dosa dan salah. Laisal khiyanata wal kadhib, kecuali khianat dan dusta. Ya. Jadi terkadang seorang mukmin itu mungkin jatuh dalam riba. Seorang mukmin terkadang mungkin masih mendengarkan musik yang mungkin ya. Seorang mukmin mungkin masih pelit. Terkadang seorang mukmin terkadang dia masih punya hasad. Tapi Nabi mengatakan yutba'ul mu'minu ala kulli syai'in laisa khiyan, kecuali khianat sama dusta. Jadi seolah-olah Nabi mengatakan, beliau memberikan penjelasan, enggak mungkin orang beriman itu khianat, itu enggak mungkin. Orang yang beriman enggak mungkin dia berdusta. Ini seolah-olah Nabi memberikan penjelasan seperti itu sebagaimana dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Yutba'ul mu'minu ala kulli syai'in laisa khiyanata wal kadhiba. Jadi khianat ya, berkhianat sama berdusta ini bukan sifatnya orang yang beriman. Ini penyakit yang jelek, penyakit yang tidak baik, yang ini tidak mungkin atau diharapkan tidak mengganggu orang yang beriman adalah al-khiyanata wal kadhib. Kemudian pelanggaran yang kedua yang di situ jatuh pada
orang-orang yang bersaksi palsu. Wasaniha annahu dzalama alladhi syahida alaihi hatta ukhida bi syahadatihi maluhu wa irduhu wa ruhuhu. Bayangkan. Ya. Orang yang bersaksi palsu itu dia telah mendolimi, ya, orang yang dia bersaksi atasnya. Kemudian dia diambil hartanya, atau dijatuhkan kehormatannya, atau bahkan dihabisi nyawanya. Disebabkan karena apa? Persaksian apa? Palsu. Jadi ini luar biasa kerusakan ini, yaitu seseorang sampai jatuh dalam kezaliman ketika dia bersaksi palsu. Dia menzalimi orang yang dia bersaksi kepadanya, ya, sampai orang itu diambil harta, kehormatan, dan diambil rohnya, itu ya dibunuh misalnya. Ya. Misalnya begini, terkadang di dalam masyarakat ini, contoh ini misalnya saya ambil dari beberapa referensi. Kalau kita ditanya misalnya, apakah orang tersebut ini orang miskin, orang fakir, kemudian dia layak nggak dapat bantuan, kemudian kita nggak tahu apa-apa. Akhirnya kita nggak tahu apa-apa, kita bersaksi, iya orang itu orang miskin. Ini kan persaksian palsu pada zaman. Ya. Jadi jangan kita bersaksi kecuali dengan ilmu, kecuali kita benar-benar tahu, oh iya orang ini orang miskin, dia layak dapat bantuan dari pemerintah misalnya. Ya. Jadi kalau kita bersaksi kepada orang tersebut, orang ini miskin, padahal dia nggak miskin, akhirnya dia dapat bantuan, ini kita telah berbuat apa? Kezaliman. Padahal bantuan ini bisa diberikan kepada orang yang benar-benar miskin, tapi karena persaksian kita yang salah, karena kita nggak punya ilmu, kemudian kita bersaksi, akhirnya bantuan yang justru bagi orang miskin salah sasaran akhirnya. Ya salah sasaran, ini hati-hati. Misalnya kita ditanya, ya gimana pendapat Anda tentang si fulan? Saya mau menikahkan anak saya dengan orang ini. Wah, kita nggak tahu apa-apa, kemudian kita bersaksi, orang ini orang baik, orang ini begini. Oh, jangan seperti itu, jangan gegabah dalam bersaksi. Iya, kalau apa yang kita bersaksikan benar, kalau salah itu kan saksi palsu nanti. Ini sampai dalam masalah mengambil harta atau menjatuhkan kehormatan atau merampas nyawa dari pihak lain disebabkan karena persaksian palsu dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Ketika terjadi persengketaan di pengadilan, masalah tanah biasanya ya, masalah tanahnya batasnya segini atau segini, akhirnya ada orang yang nakal, enggak sampai segini, sampai agak kesana lagi, kemudian dia bayar persaksian palsu, ya, dibayar supaya dia mengucapkan begini, bersaksi seperti ini di pengadilan, akhirnya orang itu beneran bersaksi palsu, akhirnya tanah orang yang bersangkutan dirampas, ya. Wah, ini sangat-sangat berbahaya, persaksian palsu seperti ini. Sebagian masyarakat nggak tahu masih terjadi atau tidak. Ya, misalnya setelah akan menguburkan jenazah, ya, atau sebelum menyolati jenazah, itu kan mudin atau apa itu? Iya, mudin. Mudin itu mengatakan, apakah yang hadir sini bersaksi orang ini orang baik? Oh ya baik. Gitu. Oh, ini jangan gegabah seperti itu. Kita nggak tahu orang ini siapa, bahasa hariannya gimana, apakah dia sholat lima waktu atau tidak, kita nggak tahu. Tiba-tiba kita ngomong iya baik, ini kan persaksian palsu berarti. Iya, ini hati-hati. Kalau memang kita tahu benar-benar orang ini sehari-harinya dia sholat lima waktu, ya ke masjid, ke musola, ya kemudian memang suka membantu, ya kita menyaksikan, kita bersaksi sesuai dengan pengetahuan kita. Ya, kalau kita nggak tahu apa-apa, diam aja. Diam itu bisa mengantarkan kepada keselamatan. Ya, jangan latah dalam memberikan persaksian kecuali kalau kita benar-benar tahu objek yang akan kita jadikan persaksian. Kemudian yang ketiga, annahu dzalama alladhi syahida lahu bi an saqa ilaihi al-mal al-haram fa akhadahu bi syahadatihi wa wajabat lahu an-nar. Ya. Kemudian yang ketiga, orang itu telah mendolimi orang yang dibelanya. Ya.
Karena dengan dia membela, misalnya tadi dia memberikan persaksian, oh ya ini orang ini miskin, ya, padahal dia bukan miskin yang sebenarnya. Akhirnya dia mendapatkan harta yang itu bukan haknya, dia makan itu harta yang haram. Ya. Jadi terkadang kita kan ingin berbuat baik, oh ya orang ini miskin, ternyata bukan orang miskin. Ya. Akhirnya kita mendolimi orang yang seharusnya dia mendapatkan bantuan. Kita juga mendolimi orang tadi yang itu bukan haknya dia makan akhirnya. Oh itu kan berlipat-lipat nanti namanya dosanya itu kan. Di sini apa sebagaimana dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi, annahu dzalama alladzi syahida lahu. Ya, dia mendolimi orang yang dia bela jadi persaksian itu. Dengan orang itu dia biarkan memakan harta yang haram. Karena harta itu bukan haknya sebetulnya, tapi dia dapatkan karena dia menang di pengadilan atas persaksian palsu, akhirnya dia memakan harta haram atas saudaranya. Ya. Jadi bersaksi palsu ini jangan sampai kita lakukan walaupun kepada keluarga kita sendiri. Kalau keluarga kita bersalah ya ucapan salah. Ya. Kalau memang keluarga kita salah, terbukti, kita jangan membela dia di pengadilan, jangan dibela. Ya, bukan kasihan keluarga kita sendiri, orang kerabat kita. Ya kasihan di dunia, nanti di akhirat gimana? Kita yang kasihan malah. Karena kita bersaksi palsu. Ya. Kalau memang keluarga kita salah, walaupun nanti kita diejek sama keluarga besar kita, kenapa kamu nggak bela tadi? Kenapa? Lah ini memang mempersaksikan palsu itu dosa besar kok. Ayatnya ada, hadisnya nanti akan kita bacakan hadisnya. Ya. Walaupun pada keluarga kita sendiri, kerabat, kalau memang dia bersalah, ya jelaskan itu dia salah. Walaupun nanti dia naudzubillah memang dia harus penjara misalnya. Ya itu bukan, jadi kasihan itu bukan dengan bersaksi palsu kepada kerabat kita bela mati-matian di pengadilan, tidak. Itu bukan kasihan namanya. Ya itu menjerumuskan orang itu nanti dia bebas dari hukuman penjara, dia mungkin malah semena-mena, kita nanti sudah jelas-jelas terancam azab di akhirat. Oh ini kan berat ini. Ya. Jadi sampaikan saksi dengan adil walaupun itu sulit. Ya. Sampaikan persaksian dengan adil apa adanya walaupun itu sulit di hati dan di lisan. Karena itulah yang diajarkan dalam Islam. Kemudian yang berikutnya ini diantara ya. Jadi ada beberapa yang keempat di sini. Ya. Atau disebutkan di sini hadis Al-Imam Ad-Dzahabi membawakan hadis wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qadaitu lahu min mali akhi bi ghairi haqqin la ya'khudhuhu fa inna ma aqta'u lahu qit'atan minan nar. Barang siapa yang aku berikan keputusan dalam sebuah pengadilan, kemudian aku memberikan keputusan yang itu adalah merugikan saudaranya, ya, la ya'khudhu, maka dia jangan mengambil keputusan tersebut. Fa inna ma aqta'u lahu qit'atan minan nar. Maka sesungguhnya telah memberikan keputusan baginya dengan potongan dari api neraka, bagian dari api neraka. Nabi SAW ketika ada orang berselisih, Nabi SAW kan beliau nggak tahu yang hal yang gaib kan beliau nggak tahu. Isi hati orang itu nggak tahu. Jadi Nabi itu memberikan keputusan sesuai dengan apa? Argumentasi yang disampaikan, hujjah. Ada orang yang mungkin dia bersalah, benar-benar salah, tapi dia pandai bersilat bersilat lidah. Akhirnya dia menang di hadapan Nabi. Akhirnya Nabi memberikan keputusan orang ini yang benar. Padahal sejatinya orang ini salah. Makanya Nabi memberikan wanti-wanti, memberikan warning, man qadaitu lahu min mali akhihi. Barang siapa yang memberikan keputusan kepadanya padahal itu harta saudaranya tanpa hak, la ya'khudhuhu, jangan dia ambil. Fa inna ma aqta'u lahu qit'atan minan, maka sesungguhnya dalam hal itu aku telah memberikan potongan dari neraka bagi orang tersebut. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau nabi yang mulia, beliau nabi yang paling mulia, ya. Yang dimana kita harapkan syafaat beliau. Itu Nabi memberikan penjelasan. Karena Nabi tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Ya. Kemudian beliau nggak tahu isi hati orang itu, nggak tahu. Jadi Nabi memberikan keputusan itu sesuai dengan argumentasi bukti yang ada. Ya. Itu kalau orang itu pandai salah tapi pandai berargumentasi, pandai berhujjah, dia pandai bersilat lidah, itu dia bisa menang. Tapi di dunia, di akhirat lain urusannya. Kemudian yang keempat, di antara pelanggaran-pelanggaran yang itu dilakukan oleh orang-orang yang bersaksi palsu, annahu abaha ma haramallahu
wa asamahu minal mali wad dami wal ird. Orang itu telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, dan orang itu telah melanggar apa-apa yang dilindungi oleh Allah dari harta, darah dan kehormatan. Ya. Ini di antara kesalahan-kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang bersaksi palsu, sebagaimana penuturan Imam Adz-Dzahabi ada 4 poin. Kemudian Imam Adz-Dzahabi membawakan hadis wa qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullul muslimi 'alal muslimi haramun maluhu wa damuhu wa irduhu. Sesungguhnya seorang muslim terhadap muslim yang lain itu diharamkan hartanya, darahnya dan kehormatannya. Ya. Jadi Islam ini menjaga harta, Islam ini menjaga darah, Islam ini menjaga kehormatan, ya. Yang tidak boleh kita langgar itu semuanya. Darah, kemudian harta, kemudian kehormatan. Kemudian Islam juga menjaga akal, sebagaimana yang kita bahas dengan Islam itu mengharamkan khamr, mengharamkan narkoba, karena Islam menjaga akal, ya. Islam menjaga akal. Kemudian Islam menjaga agama. Dalam artian orang yang murtad itu hukumannya adalah dibunuh. Orang yang murtad hukumannya dibunuh, karena supaya orang itu tidak bermain-main dalam masalah agama, keluar masuk Islam saya itu nggak bisa seperti itu. Ya, menjaga agama, menjaga akal, menjaga darah, menjaga harta, dan yang kelima adalah menjaga kehormatan, menjaga kehormatan. Ini diantara keindahan dalam Islam. Kemudian di dalam hadis yang terakhir yang dibawakan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam pembahasan persaksian palsu, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Perhatikan di sini. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Ya. Ya, waktu itu Nabi menyampaikan di sini dalam keadaan duduk. Beliau duduk. Ya. Beliau duduk. Beliau itu sambil bersandar. Sebutkan dalam riwayat lain, beliau wakana muttaqin, beliau sambil sandar ke dinding misalnya. Maukah aku tunjukkan kepada kalian bi akbaril kabair, dengan aku tunjukkan, aku beritahukan kepada kalian dosa besar yang paling besar. Waktu itu beliau sambil bersandar. Kemudian beliau menyebutkan al-isyraku billah, yaitu berbuat kesyirikan. Wa uququl walidain, dan durhaka kepada orang tua. Sampai di poin ini bahwa uququl walidain, kemudian beliau duduk. Ya. Yang awalnya tadi bersandar, kemudian beliau duduk. Kemudian beliau menyebutkan yang ketiga, ala wa qaulaz zur, dan persaksian palsu. Fa mazala yukarriruha, kemudian para sahabat mengatakan, sampai Nabi itu berulang-ulang, ala wa qaulaz zur, awala wa qaulaz zur, dan persaksian palsu dan persaksian palsu diulang-ulang sama Nabi. Sampai-sampai kami mengatakan laitahu sakat. Kami berharap beliau itu cukup, tidak mengulang-ulang terus. Ya, yaitu mengulang-ulang yang ketiga, persaksian palsu. Muttafaqun alaih. Di sini riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau kita perhatikan, ketika Nabi menyampaikan di sini sallallahu alaihi wasallam, awalnya itu beliau bersandar. Ya, ketika beliau menyebutkan kesyirikan sama apa tadi? Durhaka kepada orang tua, itu beliau masih bersandar. Adapun yang ketiga, karena perkara ini masih tersebar, maka beliau mengingatkan, ala wa qaulaz zur. Yang pertama beliau mengganti posisinya, bersandar kemudian duduk. Kemudian yang ketiga ini beliau diulang-ulang, dan perkataan palsu dan persaksian palsu. Ya. Ini para sahabat memahami akan hal itu, bahwasanya persaksian palsu ini berbahaya. Ya. Syirik itu berbahaya. Kemudian durhaka kepada orang tua itu juga berbahaya. Ya. Namun yang diulang-ulangnya ditekankan sama Nabi dalam hadis ini adalah persaksian palsu diulang-ulang. Ya. Disebutkan oleh ulama, para ahli ilmu, ya, persaksian palsu ini banyak tersebar di masyarakat. Ya. Ya, lebih banyak dilanggar. Ya.
kalau syirik itu, kalau orang yang di atas fitrah, syirik itu kan nggak masuk akal, ya. Nggak sesuai dengan fitrahnya manusia syirik, ya, menyembah patung nggak sesuai dengan fitrahnya manusia. Kemudian durhaka sama orang tua itu juga nggak sesuai dengan nalarnya manusia, nalurnya nggak sesuai. Gimana orang yang sudah berbuat baik sama kita, ibu kita melahirkan kita, membesarkan, menyusui, kemudian kita durhaka, itu kan nggak benar. Itu dalam sekilas ya, syirik sama durhaka. Kemudian yang banyak dientengkan, dianggap remeh itu adalah persaksian palsu, sampai-sampai Nabi mengulangi hal tersebut sebanyak 3 kali. Allah wa qaul rasul, Allah wa qaul rasul, Allah wa qaul rasul. Ya, ini menunjukkan tentang bahaya tentang persaksian palsu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ini harus kita waspadai. Kemudian kita